baru masuk kerja di rumah sakit, kali ini langsung disuguhin sama pasien COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah pertama kalinya saya masuk di channelnya Santri Beling. Sudah kenal dengan saya atau belum? Anda kenal saya? Belum. Perkenalkan, nama saya Enda. Saya ibu rumah tangga yang merangkup sebagai bidan di klinik swasta, di Klinik Daku Sehat Magelang. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang new normal. Apa sih itu new normal? Sama teman saya satu ini. Beliau adalah junior saya ternyata ya. Iya. Bisa perkenalkan diri kepada Mbak Kiki, monggo. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kiki. Saya pekerjaannya juga ibu rumah tangga, merangkap sebagai perawat di RSD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ya. Saya baru kerja di sana baru bulan Maret kemarin Ya. sampai sekarang. Ya, Gitu. jadi Rumah Sakit Merah Putih itu rumah sakit Kabupaten Magelang baru mau buka, malah ada pandemi. Betul Jadi akhirnya rumah sakitnya dijadikan tempat untuk rujukan COVID-19, gitu ya. Iya, betul. Pagi hari ini kita akan mulai dengan bincang dulu seputar COVID-19. Kita semua udah tahu tentang apa itu COVID-19, karena pada saat ini kan kita sedang mengalami pandemi yang udah mungkin berapa ratus tahun yang lalu terjadi pandemi dan baru terjadi lagi sekarang ini yang kita rasakan sekarang. Jadi gimana Mbak Kiki perasaannya jadi perawat, baru jadi perawat berapa tahun, baru masuk kerja, bukan? Ya, Ya kan, betul. baru masuk kerja di rumah sakit kali ini ya. Betul. Sebelumnya belum pernah kerja di rumah Belum. sakit. Baru masuk kerja di rumah sakit kali ini langsung disuguhin sama pasien COVID-19. Rasanya gimana Mbak Kiki? Rasanya itu gimana ya? Nano-nano. Nano sekali. Kita yang biasanya kerja itu tuh serba pakaiannya juga biasa aja, yang kali ini pakaiannya sangat luar biasa dan menguras banyak keringat kalau kita memakainya lama-lama. Jadi semua pekerja, perawat, dokter, bidan, analis yang ada di RSMP itu semua menanganinya cuma pasien COVID doang ya? Iya. Berarti semua pakai hazmat? Enggak, kita enggak selalu pakai hazmat. Jadi ketika kita masuk di ruang isolasi, kita baru memakai hazmat. Pasiennya itu ada di mana? Di semua ruang isolasi atau bangsal aja? Di bangsal. Berarti yang pasien-pasien bangsal, perawat-perawatnya nggak pakai hazmat? Enggak, kita di luar dari ruang, kan di situ ada green zone, ada red zone. Kita ada di gitu. green zone. Jadi jika kita nggak masuk kontak red zone, secara langsung? enggak sama sekali. Berarti Jadi bisa ngirit hazmat kan ya? iya, betul sekali ngirit. Iya, betul sekali. Terus ceritanya gimana nih? Itu rumah sakit tiba-tiba jadi rujukan COVID-19 itu gimana? Jadi dulu tuh awalnya kan rumah sakit itu kan berdiri, jadi rencananya itu mau diresmikan itu besok Agustus. Tapi karena pandemi corona 17 Agustus pasti ya? kebetulan Merah kan Putih. iya, Iya, namanya Merah Putih, sesuai jadi namanya diresmikan Merah di Putih. situ. Jadi kebetulan kita SDM-nya udah ada, walaupun ya masih banyak kekurangan gitu kan. Jadi di Kabupaten Magelang banyak sekali pasien yang COVID-19, terus di RSUD Muntilan itu nggak mencukupi. Kebetulan di Kabupaten Magelang kan cuman yang menerima pasiennya itu cuman di RSUD. Muntilan. Iya, jadi kan mau nggak mau kita itu harus buka jadi buat rujukan COVID seperti itu. Ada pelatihannya nggak untuk SDM-nya? Ada. Berarti training dulu berapa? Training dulu itu kita melakukan simulasi dari awal terlebih dahulu, baru berarti- kita siap, baru dibuka. Berarti ketika SDM udah ada, itu udah ada corona belum sih? Kita belum. Jadi waktu SDM udah masuk itu rencana ya memang persiapan buat rumah sakit Ya, betul. kabupaten kan ya. Terus kapan pertama kali ini? Pertama kali ada kasus corona, kemudian dirujuk ke RSMP, itu berapa lama dari persiapan sampai pasien itu diantar ke RSMP? Kalau untuk persiapan kan kita awal kemarin keterima di sana itu kita baru ngerjain untuk pengejaran akreditasi dulu rumah gitu. sakit.
Itu terus SOP kan ya. SOP kita persiapan terlebih dahulu. Tiba-tiba terus ada pandemik ini, jadi kita itu dilatih selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Kita dari simulasi mempersiapkan tempat, penyekatan tempat-tempat, terus kita persiapan tempat kamar mandi, pelepasan APD dan semuanya itu sekitar 1 bulan. Cuma Gitu. 1 bulan. Dalam 1 bulan kita Luar ngebut biasa sekali. loh ini Rumah Sakit Merah Putih ini SDM baru semua, langsung jadi rujukan untuk pasien COVID-19. Terus ketika pasien datang, berarti pasien yang datang ke sana itu sudah PDP atau sudah positif? Confirm. Jadi dia itu dites pakai swab, bukan swab. Dia di rapid test, hasilnya reaktif, baru dikirim ke sana. Jadi rata-rata semua yang masuk ke RSMP itu belum tentu yang swabnya positif kan? Iya. Masih yang rapidnya reaktif gitu. Kebanyakan gitu. Terus dari RSMP itu juga kita menerimanya rata-rata OTG. Bukan pasien yang Orang berat. tanpa gejala tuh. Betul. Makanya bahayanya COVID-19 itu sebenarnya kalau kita nonton berita-berita ya, mungkin memang sangat mengerikan. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak diberitakan kayak gitu, orang-orang jadi nggak apa ya istilahnya nggak ada rasa takut sama COVID-19 ini, karena penularannya itu sangat mudah sekali dan sangat cepat, hanya dengan droplet. Seperti kita, kalau misalnya kita nggak jaga jarak nih, saya bersin aja atau batuk. Dropletnya itu bisa nempel di mana-mana, kemudian misalnya nempel di meja, kemudian Mbak Kiki megang meja, terus dia nggak cuci tangan ketika mau makan, nah bisa jadi tertularnya dari situ. Karena kalau droplet COVID-19 itu di udara dia nggak kuat bertahan di udara, tapi dia akan menempel di benda-benda. Jadi ketika dia nempel di kain, ketika dia nempel di kertas, ketika dia nempel di meja atau barang-barang itu, dia bisa bertahan lama. Begitu kan ya? Iya. Terus apalagi ya kira-kira penanganan pasien COVID-19 di sana itu, pasiennya datang OTG reaktif, belum swab, berarti swabnya di RSMP. Iya, jadi petugas swabnya analis yang di sana. betul. Jadi pasien itu dia nggak datang sendiri. Jadi dari rujukan, misalnya kan dari puskesmas, nanti telepon kan ada di Dinkes kan punya PSC. Nah, jadi nanti dari PSC itu ngambil, dia konfirmasi ke RS Merah Putih jika ada pasien baru, menghubungi, baru itu dimasukin di situ, dan hasilnya kan udah reaktif. Terus kadang juga ada dia tuh udah isolasi mandiri di rumah, dia di swab lewat puskesmas. Nah, hasilnya positif. Bisa nge-swab? Ada bagian tertentu, nggak semua. Untuk di Kabupaten Magelang sendiri, puskesmas mana aja yang bisa nge-swab? Kalau yang puskesmas itu saya kurang paham ya. Berarti nggak semua puskesmas ya, termasuk kalau Salam di sini kan belum ya? Belum. Bisa. Kemarin ada kasus ini. Kebetulan di klinik kan juga ada rapid test. Ketika ada pasien yang reaktif, berarti kita berkewajiban mengirimkan ke RSMP atau kita laporan ke puskesmas dulu. Dilapor ke puskesmas dulu. Puskesmas setempat. Betul. Puskesmas tempat dia tinggal atau puskesmas yang ada Puskesmas di dia wilayah. dia yang tinggal tempatnya di mana. Walaupun dia dia datang ke klinik Daku, kebetulan klinik Daku kan berada di Kecamatan Salam, tapi dia orangnya di Serumbung, dia mau nggak mau harus lapor ke puskesmas Serumbung gitu. Itu kira-kira pasien-pasien yang reaktif, kan rapidnya mereka bayar sendiri-sendiri. Iya. Kalau di swab itu mereka bayar sendiri atau di ini sama pemerintah? Karena kan banyak nih orang, saya nggak mau rapid, padahal ada rapid massal, pada nggak mau nih di pasar-pasar kayaknya nggak mau di rapid. Dia takut nanti kalau rapidnya reaktif dia harus swab, tapi ternyata swabnya dia dibebankan sama si pasien itu sendiri. Kira-kira yang terjadi di Kabupaten Magelang itu seperti apa sih? Kalau rata-rata yang udah reaktif itu kan memang langsung dikirimkan di RSD Merah Putih. Dan kebetulan kalau untuk pasien yang COVID-19 itu kan semua itu ditanggung sama pemerintah. Kalau udah positif? Kalau hasil swabnya negatif?
hasil swabnya negatif juga dia ditanggung pemerintah langsung dipulangkan. Tapi pulang itu juga harus isolasi mandiri selama 14 hari. Tetap sama aja prosedurnya. Isolasi Jadi, mandiri. dari awal sebenarnya COVID-19 itu sama, kalau selama ini kita ketemunya penyakit cangkrangan. Jadi ada yang untuk anak-anak yang TK, SD itu biasanya di sekolah itu kalau ada satu anak yang kena cangkrangan nih, nanti teman-temannya ketularannya nggak langsung karena mereka butuh waktu untuk inkubasi namanya. Sama halnya dengan COVID-19 ini. Inkubasinya itu cara penularan virusnya itu masuk ke dalam tubuh. Saya sehat, Mbak Kiki kena cangkrangan atau kena COVID-19. Ketika kita bertemu, saya nggak langsung ketularan nih, habis ini nanti sore atau besok pagi saya cek rapid dan sebagainya, hasilnya rapid itu enggak. Tapi butuh waktu kurang lebih 10-14 hari untuk si virus itu berinkubasi di dalam tubuh. Setelah 14 hari mungkin baru ketika saya ketularan sama Anda, setelah 14 hari itu baru ketika dites ada hasilnya reaktif. Dan itu pun penyembuhannya juga mungkin butuh waktu sekitar 14 hari lagi. Jadi total semua itu dari kita ketularan sampai kita terinfeksi dan kita sembuh itu bisa 14 kali 3. Betul Berarti sekali. ada 6 minggu. Jadi yang ditakutkan itu untuk COVID-19 ini adalah penularannya ke orang-orang. Satu orang bisa menularkan 2-3 orang. Jadi gunanya jaga jarak, stay at home, kita nggak usah pergi kemana-mana. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, diusahakan kita di rumah aja. Betul. Gitu kan? Iya, dan selalu kalau kita bepergian emang benar-benar urgent gitu ya. Kalau saran saya sih pulang kita tuh langsung mandi keramas, baju langsung kita rendam semua. Gitu. Jadi harus kan direndam. Harus direndam Kalau pakai nyucinya deterjen. besok nggak boleh. Direndam dulu. Luntur dong nanti. Enggak. Yang penting dia itu pokoknya kena deterjen dulu. Itu kan Gitu. pasti virus itu akan mati. Oh iya. Kalau Mbak Kiki sendiri pulang kerja mandi dulu nggak di sana? Jadi kita itu kalau pulang kerja Alurnya coba ceritakan oke, alurnya. baik. Alurnya itu kalau kita kerja di sana itu kita pulang itu mandi keramas. Di sana juga udah disediakan kamar mandi Khusus ya. Nanti kita pulang mandi keramas lagi. Jam berapapun kita sampai rumah, apalagi kalau shift siang. Kan kita shift siang itu kita jam 8. Jadi shift pagi itu di RSUD Merah Putih yang sekarang itu jam 6 mulainya. Oh, sampai jam? Jam 6 sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 10. Wow. Nanti jam 10 sampai pagi. Kalau kita shift siang, bayangkan jam 10 kita operan, rata-rata kita pulang kan setengah 11. Ya, Nanti sampai rumah jam 11 malam baru mandi lagi, keramas lagi kita. Tuh, coba bayangkan perjuangan tenaga medis garda terdepan ternyata seperti itu. Belum nanti pakai Hazmat. Iya, betul sekali, itu benar-benar menguras keringat kita kalau di sana. Menghasilkan keringat. Ya, menghasilkan keringat. Jadi kalau yang mau diet bisa itu. Iya, betul. Betul, kalau mau diet. Itu tuh kita 1 jam sampai 2 jam itu udah benar-benar pengap banget. Nafasnya aja susah. Maskernya aja kita tuh ada 3. N95 sama masker bedah. Iya. Jadi kan benar-benar nutupin semua gitu. Padahal nggak setiap hari ketika shift nggak mesti ini ya, nggak mesti masuk kontak langsung. Betul. Ya. Berarti ada ruangannya kayak mana ya? Berarti ruangan bangsal itu semua kayak bangsal los gitu atau satu ruangan? Jadi kebetulan di RSUD Merah Putih itu kan bangsalnya di lantai 3. Itu tuh bangsalnya ada 5. Satu bangsal isi berapa orang? Tergantung kelasnya. Oh, jadi kalau COVID-19 ada kelas-kelasan? Kalau bukan COVID-19 sih, untuk persiapan bangsal besok. Jadi kebetulan yang kan sekarang ini kita itu ada 88 TT tempat tidur gitu kan. Jadi kan kalau di sana itu semua bangsal dipakai. Jadi mau nggak mau ya
Ada yang dapat betul. bangsal kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Tapi kebetulan kita itu kalau yang di COVID ini tuh kita nggak pakai bangsal. Jadi tergantung kalau dia itu misal PDP jangan disatuin sama yang positif. Oh, Jadi kita gitu. pindah bangsal aja. Ya, Jadi bagus semua tanggung jawab yang ada 5 bangsal itu yang semua yang shift perawat yang jaga itu. gitu. Berapa orang satu kali jaga? Satu kali jaga itu yang perawat bangsal itu ada 6. Mm-mm. IGD ada 2, ICU ada 2, PICU-NICU ada 2. Itu satu shift ya. Ya kita doakan aja semoga pandeminya itu nggak berjalan lama. Betul sekali. Pasien-pasien Cepat juga- berakhir. Pasien-pasien juga cepat sembuh. Iya. Cuman kalau pandangan saya melihat kondisi saat ini, pemerintah kan udah gencar-gencarnya nih new normal. Betul. Padahal di lapangan sendiri ya kita tahu ya sebagai tenaga medis kita yang merasakan nih di lapangan sendiri tuh semakin hari malah semakin carut marut karena pasien datang dengan OTG, ODP, PDP. OTG itu orang tanpa gejala, ODP orang dalam pengawasan yang mungkin dia habis dari zona merah datang ke sini. Kemudian PDP pasien dalam pengawasan dia ada keluhan yang hampir mirip dengan COVID-19 dan diikuti dengan dia kontak dengan orang lain yang di luar wilayah kita misalnya. Betul. Belum juga sama yang sudah terkonfirmasi Betul sekali. positif. Semakin hari kita lihat sendiri kan di berita terakhir tadi pagi. Ya, pagi tadi kalau nggak salah 45.000 di Indonesia. 45.800 atau 48 Meningkat kalau nggak salah ya. drastis ya. Pokoknya jadi gini, beberapa minggu yang lalu nih saya sama teman-teman saya ketika mau lebaran kan kita itu kita lockdown siapa namanya bahasanya, kita tahu ada pasien terkonfirmasi COVID itu kan mulai awal Maret. Betul. Ya, dan menyebar itu di bulan Maret. Di bulan Maret sudah mulai di lockdown tempat-tempat, bukan di lockdown sih namanya, di apa istilahnya, wilayah satu sama wilayah yang lain ditutup, jangan ada persebaran kayak gitu kan. Itu kan baru awal April kan ya. Betul, awal April. Mulai menyebar di seluruh Indonesia awal April. Betul. Jadi kita itu apa bahasanya nih TNI waktu mau lebaran karena kan sudah ada kampanye untuk jangan mudik. Betul. Nggak boleh mudik. Nggak boleh keluar dari wilayah-wilayahnya, nggak boleh pergi kemana-mana, stay at home kayak gitu. Kebetulan Hamin berapa lebaran ya, hari pokoknya puasa, banyak itu kan sudah banyak nih kasusnya di Indonesia. Betul. Banyak tempat-tempat, banyak orang-orang yang mereka udah nggak betah nih 2 minggu di rumah. Padahal itu yang harusnya 2 minggu kan memang mereka yang di daerah-daerah terkonfirmasi COVID. Cuman kita juga nggak tahu nih penyebarannya udah sampai mana. Ternyata wilayah Jawa Tengah sendiri pun begitu cepat. Ya. Orang-orang udah mulai bosan di rumah, udah mulai pengen keluar, termasuk ibu-ibu nih yang sering ke pasar, apalagi waktu itu mau lebaran. Nah, pada waktu mau lebaran kita lihat kan, kita melihat berita-berita di mana perpegan. Nah, orang kalau ngeh pada saat itu perpegan tuh mau lebaran, jadi semua orang pada belanja. Padahal kan kita tuh kan nggak lebaran kan ya. Iya, nggak lebaran. Nggak mudik, nggak ketemu saudara-saudara kecuali cuman keluarga yang ada di dekat rumah doang sama satu kampung. Orang-orang semua berbondong-bondong ke pasar, ke mall, belanja. Pada saat itu nih saya cuman batin tapi sama teman-teman ya. Iya. Ini berkerumunan banyak orang. Kira-kira kita lihat nih 2 minggu yang akan datang kira-kira seperti apa. Dan ternyata 2 minggu setelah lebaran ya. Jadi waktu itu lebaran hari Minggu kan ya. Hari Minggu, 2 minggu setelah lebaran itu sudah masuk bulan Juni. Dan di situ pemerintah sudah mulai istilahnya campaign tentang new normal. Orang-orang semua berbondong-bondong keluar sepedaan, guys. Ya nggak? Betul. Banyak sekali. banget, Malioboro penuh sama orang sepedaan. Itu pagi. Pagi. Malamnya terkonfirmasi berapa ribu?
1000 sekian pasien. Yang terkonfirmasi 1000 sekian pasien pada malam hari ketika hari Minggu, kalau nggak hari Senin itu ya, 2 minggu setelah Lebaran, jadi 14 hari, hari ke-14 Syawal kalau nggak hari ke-15. Itu bukan yang kemarin Minggu pagi mereka pada sepedaan keluar berkerumun, itu bukan. Tapi bisa kasus jadi yang dulu-dulu yang perpegan. Iya, karena kan kita kan nggak tahu, maksudnya masa inkubasinya kan juga prosesnya lama. Ya, kurang gitu. lebih 14 hari. Kalau kita sih istilahnya apa ya? Mungkin nilai yang segitu, kasus yang begitu drastis naiknya pada hari itu, kita flashback ke 14 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Seperti misalnya hari ini nih. Hari ini misalnya di beberapa daerah banyak orang mengadakan acara atau berkerumun, sepedaan atau ke pasar. Nah, kita lihat 14 hari 14 hari yang akan datang. Dan hari ini kita melihat 14 hari silam, 2 minggu silam. Apa sih yang terjadi 2 minggu silam? Kenapa hari ini kasusnya tambah sebegitu melonjak? melejitnya? Sama kayak ini kan, sama kayak teori yang disampaikan sama pemerintah. Kan kebanyakan orang kan belum percaya. Iya, Kalau belum percaya. Kalau belum tahu, belum istilahnya bertemu langsung itu orang-orang nggak percaya. Dan ini udah terbukti kan. Betul. Untuk bulan-bulan untuk minggu-minggu ini tuh udah terbukti kenaikannya udah di atas 500 semua, bahkan sampai satu hari 1000 gitu di seluruh Indonesia. Pun itu yang baru di rapid. Iya, itu baru di rapid rata-rata. Yang baru diperiksa. Yang belum rapid, yang belum swab masih banyak. Bayangkan coba. Swabnya aja masih ngantri. Nah, swabnya aja masih ngantri. Jadi ya gimana ya? Menurut saya untuk new normal. Kalau Mbak Kiki gimana? New normal itu yang seperti apa? Kalau menurut saya itu new normal itu emang kita harus menerapkan protokol kesehatan, terutama yang paling penting banget itu tuh emang cuci tangan dari awal itu tuh. Oh gitu? Iya, cuci tangan, terus kita juga jaga jarak, kita pakai masker gitu. Itu emang kalau bagi saya dari awal itu yang penting banget itu emang cuci tangan, karena kita kan nggak tahu kita megang apapun, kita dari mana, kita bepergian, pulang itu langsung cuci tangan. Karena kan dia itu virusnya kan nempel di benda. Nah, gitu kan kita nggak tahu apakah benda itu habis dipegang sama orang dia batuk. Nah, nularnya tuh seperti itu.